Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamiton Air bikaulina alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan yaitu aktivitas dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Di kesempatan ini kita meneruskan yaitu kajian kitab Al-Hikam, di mana kitab ini mengajak kepada kita yaitu untuk bisa mententramkan hati di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena manusia hidup itu sebetulnya tujuan utamanya dari Allah itu adalah bagaimana manusia itu tahu tentang Tuhannya dan mau berterima kasih kepada Tuhannya, dan manusia mau berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan ya kita semua sebagai manusia. Makanya rangkuman itu yaitu di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, li supaya ya'budu la padha nyembah sapa manungsa ing ya ingsun Gusti Allah. Itu adalah tujuan dari Allah menciptakan manusia. Dan selanjutnya arti daripada ibadah itu
adalah segala hal yang menjadikan manusia ingat kepada Tuhannya, itu adalah ibadah. Maka dari itu Allah itu ya sering kepada hambanya itu membuktikan hal-hal yang di luar pemikiran manusia itu sendiri. Contoh, mungkin kita bisa menyadari bahwa hidup ini kok kelihatannya mungkin malah ada sebagian kita yang merasa kok tidak sempurna. Sebagian kita merasa bahwa tidak sesuai dengan keinginan. Banyak di antara kita yang punya tujuan, kepenginnya begini, begitu, dan sebagainya. Namun kenyataannya yang terjadi itu adalah tidak sesuai dengan tujuan. Ada enggak di antara kita yang dulu kepenginnya begini, ternyata begitu? Tolong dijawab. Ada enggak yang dulu mungkin punya kepenginan, tujuan, dan sebagainya begini, tapi kenyataannya begitu? Nah, jawabannya adalah rata-rata. Rata-rata ada, dan bahkan bisa semua orang itu begitu, termasuk saya. Siapa? Saya, Nyong. Ya saya. Ini sudah jelas. Maksud hati itu adalah begini, dan kita berusaha untuk begini biar kita bisa begini. Wes cita-citanya macam-macam. Ning ternyata bahasa Cilacapnya cempulek kayak jedule kalingane, itu adalah hal yang tidak kita rencanakan, itu justru yang terjadi. Ini membuktikan bahwa Allah itu punya kehendak yang tidak sama dengan kemauan dari manusia. Makanya dalam sifat Allah itu ada satu kata yang berbunyi mukhalafatu lil hawadis. Berbeda dengan keinginan hamba atau sesuatu yang diciptakan, beda keinginan. Allah itu mengatur kehidupan itu adalah dengan apa ya, kalau seorang arsitek itu ya punya rancangan, ya punya rancangan sendiri. Ini selalu pasti. Makanya kalau kita punya kepinginan itu diharapkan untuk pasrah, tawakal kepada Allah. Nah ini fungsinya adalah biar kita itu tidak merasa bahwa keinginan kita itu adalah bisa diciptakan, bisa disukseskan oleh apa yang kita lakukan. Nah ini, maka dari itu orang itu sering kali ya merasa sebegitu. Padahal Allah itu memang sudah merencanakan hal yang memang di setting ya, oleh perencanaan. Kalau dalam filmnya itu siapa namanya yang mengatur jalan cerita? Sutradara. Iya, sutradara. Ya makanya seringkali kita itu
maunya kita jadi aktor begini, tapi ternyata justru yang apa namanya yang terjadi itu adalah begini. Makanya benar dalam Al-Quran disinggung bahwa wamal hayatud dunya illa lahun wala'ibun, bahwa wamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu illa lahun, kecuali lahwan. Lahwan itu sebetulnya hanya cerita saja. Jadi hanya skenario saja. Intinya sebetulnya ya tidak ada apa-apa, bagaikan film. Ya film itu dibikin cerita begini. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Lahun, lahan, tidak ada apa-apa. Dan walaibun adalah suatu sandiwara. Maka dari itu kita hidup di dunia ini sebetulnya sudah dijadikan oleh Allah sebagai aktor, ya, film, cerita, skenario yang diberikan Allah kepada kita sendiri. Hanya saja kita tidak sadar. Ya, sering sekali seolah-olah kita itu mampu untuk mengerjakan begitu. Namun kenyataannya tidak begitu. Seringkali hal-hal yang kita rencanakan gagal atau tertunda, atau bahkan banyak ujian, cobaan, onak dan duri yang terjadi di kehidupan kita. Siapa yang mengatur itu? Ini dalam rangka kita biar ingat siapa yang mengatur kehidupan itu. Apakah kita? Kalau bahasa Allah, apakah kamu, apa saya? Jawabannya adalah saya yang mengatur itu semua. Nah, maka dari itu, kalau kita sudah sadar, kita akhirnya mampu untuk melakukan, oh begini toh. Kita itu benar dijadikan oleh Allah adalah untuk beribadah. Artinya apa? Ibadah itu adalah melakukan sesuatu yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Ya cobalah, kita nggak usah melihat film-film yang terjadi di layar lebar, di HP, di YouTube dan sebagainya. Kita lihat film sendiri. Kita lihat perjalanan hidup dari kecil dan sebagainya sampai hari ini. Semuanya itu berjalan sesuai kehendaknya, bukan sesuai keinginan kita. Apakah ada dulu pada saat kita masih kecil punya rencana kepengen ke Taiwan, menjadi pekerja, menjadi TKI? Ada atau tidak? Tidak, Abah. Saya mau jadi polisi, jadinya baru Taiwan. Ada yang mau jadi polisi, malah ada yang mau jadi macam-macam. Ini ada yang lucu itu. Kemarin di ya guyonannya Kirun DKK itu ada soal anak kecil. Nah, anak kecil itu dia itu nonton tampilan dari Kirun DKK itu di sebelahnya panggung kelihatan. Akhirnya jadi ya bahan, ya, jadi bahan untuk ditanya. Kebetulan anak kecil ini jawabannya lugu sekali. Ya, lugu sekali. Wah, akhirnya jadi banyak guyonan. Jadi dia malah justru cita-citanya nggak jadi polisi, nggak jadi dokter, nggak jadi apa-apa. Ya ditanya, Le, kamu mau jadi apa? Saya pengen jadi maling yang sukses. Jawabannya pengen jadi maling. Nah, itu akhirnya jadi guyonan. Ya betapapun mereka ngomong kayak gitu, ya kenyataannya ya mungkin tidak semacam ini. Bisa saja orang yang bercita-cita jadi maling yang sukses malah
bisa jadi ustadz atau mungkin bisa jadi ini, karena itu kita tidak tahu. Sampai hari ini pun saya tidak tahu kok saya kok jadi begini. Padahal dulu ya, pada saat saya itu ini pengen sekolah begini, akhirnya kepengen sekolah di apa namanya, saya kebetulan sekolah di STM. STM itu sekolah teknik. Ya, habis itu kepenginnya kerja. Tapi ternyata nggak bisa dan nggak seneng itu kerja. Akhirnya setelah lulus itu tetap saja memang saya itu sambil mensantren. Ya akhirnya tetap di masjid situ kita jadi tukang adzan, jadi marbot dan sebagainya. Yang akhirnya ya dengan perjalanan hidup itu sampai hari ini begini, ini tidak ada rencana sama sekali saya untuk begini. Mungkin panjenengan juga begitu. Betul? Betul? Mbak. Betul, Mbak. Sing jawab, bener nggak? Benar, Mbak. Benar. Benar lah, inilah hidup ini itu begitu. Maka dari kehidupan ini sadar bahwa kita tidak ada kemampuan untuk lakukan sesuatu yang ada dalam keinginan kita. Ya kita tetap menuju ke sana. Tapi walhasil, wallahu a'lam. Allah lah yang mengetahui. Inti daripada pembicaraan kita hari ini adalah kita itu mengikuti apa yang dikodok dan kodarkan Allah. Udah. Dan kita harus yakin apapun kita menjadi hari ini itu adalah yang terbaik menurut Allah. Karena Allah menjadikan dunia ini yang diciptakan itu adalah ada cerita-cerita, ada aktor-aktor yang akan memenuhi dalam kehidupannya. Ya salah satu daripada aktor itu adalah kita. Ya, kita. Maka dari itu ya jadilah aktor yang terbaik. Ya. Maka dari itu dalam hadis qudsi ada Allah itu menyatakan kullun muyasarun lima khuliqalahu. Ulun utawi saben-saben ya kita saben-saben awa-awaan iku muyasarun den gampangake lima maring apa khuliqa den ciptakaken sapa den ciptakan sapa kulun ya lahu maring yang kulun mau. Jadi apapun yang sedang terjadi di antara kita, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah Allah memudahkan ya kita untuk melakukannya. Makanya jenengan dan saya mungkin pada saat itu ya digampangkan untuk menjadi TKI. Ada rencana Allah yang kita tidak tahu. Saat itu, ya waktu saya ke PT Yonasindo, ya di Jakarta itu, saya dihapusi itu sama siapa? Yang tukang rekrut TKI itu, namanya apa? Penyalur, tenaga kerja. Ya, penyalur itu. Saya dikandani katanya ini ada visa mula ngaji, visa ustadz di mana, di Taiwan, mosok nggak percaya. Nah setelah saya ikut, kebetulan waktu itu agak stres ya, akhirnya ikut. Setelah proses benar ternyata tidak ada. Saya di job akhirnya di di PT yang ada di Taiwan itu namanya Honglong Factory ya, sebagai pemotongan plat baja. Nah itu di situ. Nah setelah itu 1 minggu libur
pada saat itu krisis. Akhirnya saya naik sepeda muter-muter cari ada masjid enggak. Dalam kurang lebih 1 bulan ketemu masjid. Saya di Osio. Dan di situ banyak teman-teman pada aktivitas. Ya karena saya memang basicnya itu adalah yang tadi senang di masjid dan bahkan tidur di masjid ya dari sejak kecil. Akhirnya ya apa setelah ketemu senang di masjid. Kalau lagi liburan datang ke masjid dan sebagainya saya tidak tahu, hanya karena senang saja sih. Barang begini segini akhirnya sampai hari ini ya, sampai hari pada saat itu di awal-awal Iwamid ini berjalan banyak dari teman-teman itu yang ngaji Iqra ya kepada saya. Nah, ngaji Iqra bukan lewat apa-apa pada saat itu ya, pakai Iqra, dia beli Iqra, saya megang Iqra sambil apa namanya nyepeda ya, saya sambil main kadang-kadang di mana dan sebagainya sambil ngecek dan sebagainya. Coba kita lihat apa yang direncanakan dulu, katanya ada visa mula ngaji, ternyata dihapusi dan benar akhirnya jadi tukang mula ngaji. Ya itulah, jadi memang Allah itu sudah merencanakan begitu, nggak tahu ya. Ya, pokoknya aku dewe ya bingung ngomongin ngurip iki. Maka dari itu tidak penting kita berpikir yang ke depan-depan. Pokoknya sekarang lakukan apa yang kita bisa. Jadilah aktor perjalanan cerita film kita sendiri yang baik. Siapa yang aktor yang terbaik? Aktor yang terbaik adalah aktor yang melakukan sesuatu dan kita ingat kepada apa namanya? Ya kepada skenario yang dibuat oleh sutradara. Sudah ini. Maka dari itu inti pertemuan hari ini ya sedikit-sedikit menyinggung tentang masalah kitab hikam. Ya begitulah pelajaran Allah itu adalah maha pengatur segalanya. Dan kita adalah termasuk yang sedang diatur untuk jadi apa. Sudah ya, jadikan kita yang terbaik, gak usah menyesali. Aku biyen kepengin ngene, kepengin ngene. Ya ada satu kisah loh. Ya seorang perempuan, ini ada di Taiwan apa enggak? Ya, itu ada itu. Nah, yang sudah menikah dan menikahnya itu tidak sesuai rencana. Dulu pernah mau disenangi ABRI, ada yang disenangi ada yang deketin itu apa, terus akhirnya ya dilalah yang jadi jodohnya itu adalah bukan itu. Hari ini kadang-kadang masih bisa menyesal ya sama suaminya. Aku biar arep dadi bojo ABRI malah ketemu jedule malah ketemu sampean. Nah, sering itu begitu. Ada nggak yang begitu? Iya, Bang. Nggak tahu. Ada itu yang menyesal padahal dulu mau begini, kenapa ternyata begini. Itu yang tidak baik. Penyesalan yang semacam itu adalah termasuk dari jebakan setan. Karena apa? Karena biar kita tidak menjadi aktor yang baik. Akhirnya kekeran kroso bojone tersinggung ya karena merasa tidak diterima dan sebagainya, akhirnya ya putus dan sebagainya. Ya itulah jalan hidup. Maka dari itu coba ya, jangan dari pengalaman kita yang semacam itu, jangan kita itu melawat alur cerita yang sudah dilakukan dari sana. Percuma. Akhirnya kita malah justru membelok kepada nasib cerita yang lain. Maka dari itu kita lurus-lurus. Yang penting kita selalu ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah dalam keadaan apapun. Inti daripada hidup itu sebetulnya mungkin itu, kurang lebihnya minta maaf. Kita akan lanjut kalau memang masih ada waktu.
untuk tanya jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, kita masuk ke sesi tanya jawab deh, Ibu Jamaah. Bagi Ibu Jamaah yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, monggo dipersilakan. Ya. Perlu saya sampaikan bahwasanya bertanya itu merupakan bagian dari upaya menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah amalan yang dimuliakan dalam syariat. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu jamaah menjadi pintu pemahaman dan setiap jawaban dari abahnya juga diberikan tambahan yang dan juga keberkahan bagi kita semua. Dengan hormat saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada abahnya. Silakan. Tafadhol masykurah. Oke, monggo ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Bertanya itu adalah membuka pintu ilmu. Ya, maka dari pertanyaan itu akan muncul hal-hal yang ya berhubungan dengan ilmu. Karena apa? Babul ilmi as-su'al. Ayo, siapa yang mau bertanya tentang masalah pengalaman hidup? Apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami, jihad yuk. Allah Akbar, Barakallah. Saya Indarti ya Pak, dari Lampung. Mau tanya, saya punya teman, yaitu lama berteman dengan saya. Saya ajak ngaji itu nggak mau, tapi setiap kali saya ngaji seperti itu dia telepon terus, dan saya itu selalu bohong sama dia. Lama-lama saya juga kayak mana kok tiap hari bohong, nggak enak. Tapi diajak ngaji itu nggak mau. Bagaimana saya menyikapinya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang bohong. Bohong itu ada dua. Bohong yang dimubahkan dan bohong yang diharamkan. Jadi hanya dua. Bohong mubah, bohong haram. Ya, itu. Nah, terus kenapa nanti kalau bohong bisa jadi wajib? Bisa. Ya sesuai ya keadaan. Seperti umpama ada orang baik. Dia dicari oleh orang yang jahat, akan dibunuh. Dia tahu, tapi dia bilang atau dia bohong, ya, atau dia mengelak, tidak tahu. Itu kan juga bohong. Tahu tapi ngomong tidak tahu kan bohong juga. Tapi itu bahkan bisa artinya wajib. Ya, ini pun dilakukan oleh Rasulullah. Sebetulnya bohong, tapi itu wajib. Dan bagaimana biar tidak bohong? Akhirnya menggunakan bahasa tauriyah. Tauriyah itu adalah bahasa teori. Ya, teori untuk bagaimana biar orang itu memaknai hal yang berbeda. Contoh, ini satu kisah zaman zaman Rasulullah mengatakan, ini saya lagi di dekat stasiun, belakang stasiun, ini sedang jemput saudara, maka ada ininya. Jadi begini, Rasulullah menyampaikan pada saat semenjak saya duduk di sini, kamu tidak melihat orang lewat. Nah, artinya begini, dia itu
beliau itu menyampaikan cara ya pada saat dia itu duduk, setelah itu berdiri. Padahal orang itu lewatnya pada saat dia duduk. Nah, tapi Rasulullah mengatakan, semenjak saya berdiri di sini, belum ada orang lewat. Tapi kalau tadi waktu duduk ada. Ini itu namanya bohong. Tapi kalau itu memang ya dimaksudkan untuk membela atau menjadikan fitnah itu ya terhindarkan dari fitnah, itu sangat boleh. Ya seperti jenengan itu bagaimana? Dia diajak ngaji nggak mau, tapi kalau lagi ngaji ganggu saja. Ya itu begitu kan? Ya jenengan cuek aja, nggak usah maaf ini saya lagi tugas, lagi ngaji sebentar ya, kurang lebih setengah jam. Nah, udah kayak gitu aja, bohong kan? Ya lagi tugas, yang namanya tugas kan bukan berarti tugas jadi apa, udah yang namanya ngaji kan tugas, sudah begitu. Mbak, saya lagi tugas, kalau mau ikut ayo tak gabung sekalian, sudah gitu aja, tak gabung, kalau enggak ya nanti tunggu 1 jam. Nah gitu. Nah nanti ya sudah, umpama dia kok ngomong ya sudah saya gabungkan, ya udah, tapi di moodnya nah diarahkan. Nah nanti kamu mau bertanya boleh, mau tanya apa saja, umpama mau tanya kenapa kok saya malas ngaji apa gimana, bisa itu di sini. Nah gitu ya, silakan. Jadi bagaimana caranya, walaupun itu harus bohong, yang penting tepat guna, ya tepat guna, ya untuk menghindari fitnah. Ya daripada kalau jenengan nggak bohong malah diganggu terus, ya lebih baik kita bohong saja. Ya bohong, saya ini kan sebagai ini pokoknya seperti ngomong aja, saya sedang tugas ini jadi nggak bisa diganggu Mbak, nanti kalau gini ya udah, mereka akan pasti tahu. Apalagi kalau dia itu ya biasanya kan repot, lagi masuk di line, ngebelnya lewat WhatsApp. Kalau diangkat, lainnya mesti anjlok. Pasti itu. Ini sering sekali istri saya itu begitu. Nah, itu. Ya, kemarin pernah ngomong ya, kalau pas jam-jam segini, pas nggak di rumah, pasti itu saya lagi ngaji. Jangan ribut. Ya, tak omongi ya, dari terang-terangan. Ya terang-terangan saya lagi ngaji. Sudah enggak apa-apa. Biar mereka umpama teman mau ngomong sok suci gimana urusan mereka, yang terpenting itu adalah ya udah kita nyampaikan yang ada, ajak terus mereka sampai bosan, sampai dia menghindar. Soalnya kalau dengan diajak nggak mau terus sampean selalu melayani dalam hal omongan apa dan sebagainya, mereka nantinya akan justru jenengan yang terseret untuk mereka. Jadi dalam hal-hal yang kayak gitu dia panjenengan mau ikut, tapi dia nggak mau ikut hal-hal yang begini. Ini kan namanya nggak fair. Makanya ya itu tadi, ayo kita ikut ngaji. Kalau itu nanti baru ngobrol atau mungkin apa, atau mungkin mau curhat, mau apa dan sebagainya, sekalian dimasukkan di dalam pengajian ini kan beres. Mungkin itu, ayo jujur terus terang saja. Artinya terus terang sini jujur dengan kebohongan enggak apa-apa. Yang penting untuk menghilangkan fitnah. Nah, itu. Yuk, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu yang lain yang ingin Terima kasih bertanya. Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya saya ada jawabannya apa dari pamflet soal takdir nggih. Misalnya ada mboten, misalnya niki wonten keluarga niku kan di bawah kemiskinan. Nah, tapi mereka itu mungkin karena gila udah takdirnya gitu kan. Jadi mereka itu enggak berusaha ya hidup seadanya gitu kan. Hidup apa adanya. Terus
tidak berusaha, padahal sampai anaknya banyak, sampai anak-anaknya cucu-cucunya itu semuanya itu ya begitu hidupnya di bawah apa dari kemiskinan. Napa niku sae napa mboten nggih. Soalnya dilihatnya itu anaknya masih muda-muda, gagah-gagah, tapi kan enggak seperti pemikirannya itu enggak seperti orang lain. Oh, saya mau kerja ke sana biar bisa berubah kehidupan konten itu. Cuman ya itu di rumah aja gitu kan. Terus di sawah kalau ada yang mau nyuruh dia kerja, kalau enggak ya nganggur gitu. Niku pripun apa? Apakah bagus atau tidak ya? Kalau pemikiran seperti itu. Ngapunten ya. Ah, Nggih. ya, 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 ya. Eh, ini malah pertanyaan ini malah saya jadi apa namanya merasa merasa jadi contoh. Ini saya sekarang dalam keadaan begitu itu. Mbak, saya Gimana pernah ini? ke luar negeri juga, tapi ini nggak pernah. Iya, tapi sekarang saya kok kelihatannya lagi kayak nyaman dalam kebingungan, nyaman dalam kekurangan. Itu kadang-kadang, waduh, ya aku disinggung begini. Kembali lagi, apapun sebetulnya kalau kita menilai orang itu, ya sesuai dengan apa namanya, ya sesuai dengan apa namanya keadaannya. Artinya begini. Mereka itu justru nyaman dengan begitu. Ya, apa mungkin mereka itu sebetulnya bingung tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang terjadi itu begitu. Yang saya rasakan itu begitu. Walaupun saya pernah ke luar negeri, pernah ke Arab, pernah ke apa itu. Untuk saat ini saya justru semacam itu. Orang kadang-kadang ngomong sinangguran, kadang-kadang yang ngomong kayak gitu itu bukan orang lain. Siapa yo? Istri. Mana nih? Wah alah ya Allah Gusti. Saya itu merasa wah, sebetulnya saya orang lagi bingung mau keluar negeri lagi, ditinggal istri wis jelas, anak-anak masih ada yang kecil dan sebagainya, mau kemana bingung. Nah ini jualan wah, sampai jadi jualan beras, sampai jualan katul, apa saja, itu kan semuanya. Tapi memang dia gagal ya karena mungkin pasarnya lebih besar daripada tiang. Ya, setiap jualan umpama untung 50.000, anaknya yang sedang sekolah butuh uang 250.000, yang lagi ini akhirnya ya nggak bisa belanja lagi, akhirnya bukan bangkrut tapi modalnya ke bawah orang. Wah, akhirnya nyaman, bukan nyaman sebetulnya, mau apa lagi ya mau ini itu dan sebagainya, akhirnya begini. Nah sebetulnya orang-orang yang semacam itu orang yang perlu ya kita lirik ya, seperti saya ini juga sebetulnya orang yang perlu dilirik. Sopo sing gelem lirik aku? Halo. Yalah. Jadi Iwangi begitu. bang, lirik Nah, bang. maka dari itu, kalau kita melihat orang yang semacam itu, jangan kita malah justru namanya yang ngomong kok males ngono. Coba tanyakan, kalau kita punya solusi, coba mungkin anak-anaknya itu ya kalau kita di rumah punya pekerjaan ya suruh dia kerja. Ya paling dia memang mentalnya begitu. Ya kalau mentalnya seperti saya dan sebagainya itu ya maburit diukur, pengen keluar negeri lagi dan sebagainya. Kalau dia ya paling ya kepengen, ya paling ya ada yang nyuruh ya kerja, kalau ndak ada ya diem dan sebagainya. Memang sebetulnya dia itu sebetulnya begitu. Coba ya kita tawari mereka pekerjaan, kita
Nah ini salah satu bentuk daripada ya menolong mereka. Ya gitu. Nah kalau kita tidak mampu, ya perhatikan saja. Wong memang dia itu nyaman begitu, mau apa? Jadi begitu. Jadi begitu. Nah terus apa yang harus kita risaukan? Yaitu tadi kita sebagai orang makhluk sosial itu kita harus saling ya ta'awun, menolong, tolong mereka dengan pola pikirnya diceritanin anak-anaknya, mungkin kita kalau itu tetangga jenengan ya dikasih tahu kamu pengennya begini begitu, kalau memang iya ajak mungkin kemana dan sebagainya. Kalau dia perempuan umpama sudah gede sudah ini dan sebagainya, ajak ke Taiwan. Ya ke Taiwan kan nggak modal kan, kalau perempuan nggak modal nggak gitu. Nggak Halo. apa, modal surat-surat. Iya, nggak modal, malah dikasih sangu di PT, asal nggak mundur. Tapi kalau mundur, ya suruh bayar ganti rugi. Ya gitu aja. Nah nanti dari situlah mungkin anak-anaknya nanti bisa menolong adik-adiknya, orang tuanya dan sebagainya. Nah begitulah, ya begitulah. Ya termasuk saya ini perlu dirilik. Ayo, siapa yang mau bantu saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia matur suwun apa warga imunipun. Tapi kita kalau mau ngajar niku malu apa? Gimana? Buka home industry Bu Asmia. Iya, intinya pokoknya yang penting kita melihat orang yang kayak gitu itu jangan dicemooh. Ya kalau kita sebagai makhluk sosial yang peduli mereka itu, arahkan mereka, barangkali mereka tidak kuat itu mikir kayak gitu. Betulnya dia nggak mau jadi orang kayak gitu. Ya tapi coba kalau kita benar-benar berarti khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka jadilah jenengan itu orang yang bermanfaat bagi mereka. Kelihatannya kok yo angguran-angguran ngono, tapi kita cuma ngomong males. Jangan begitu. Ya memang dia itu mampunya berpikir sampai begitu kok. Nah, kadang-kadang mungkin sampai gitu aja udah mampet. Wes ono sing kayak iya wes ora yo wes, mereka sebenarnya sedang tawakal. Ya sebetulnya mereka bingung juga. Ya kayak saya ini ya ngutak neng rumah ini bingung, disemprot bojo jadi nganggur, padahal segala pekerjaan rumah saya dari mulai nyuci, ngasain piring, ngepel dan semuanya itu saya. Ya. Istri saya itu cuma masak. Itu aja kalau saya masih di dekatnya. Ya tolong cucikan beras, tolong ini diulek ini, waduh gitu itu. Semua itu ya saya semuanya. Itu saja saya masih dibilang nganggur sama istri. Sampean kok seneng nganggur, lu padahal rumah sampai kesel, kepenginnya minggat boleh duit, tapi bagaimana ya sudahlah begitulah. Saya lagi nunggu fadl ini, lagi nunggu apa yang kira-kira bisa saya lakukan, lagi mikir ini apa dikira saya ngomong kayak gini terus lagi seneng, enggak, lagi mikir mau kemana, lagi mikir ini saya. Ayo tolong bantu saya mikir, ayo teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain Abah jamaah Iwamit pulang bawa bekal, bawa duit banyak, buka usaha di Indonesia, buka home industry, kasih lapangan pekerjaan Abah. Amin. Kalau sukses tolong ingat saya ya. Oke, siap. Mudah-mudahan ya planning itu. Tapi ya Assalamualaikum. Oke, walaupun planning apapun, semuanya adalah skenario ada di tangan Allah. Ya kayak saya sekarang juga begitu, planning saya tinggi banget ya. Tapi ya memang skenario-nya begini ya beginilah. Saya sekarang lagi nunggu Fatul ini mau kemana. Kemarin besok mau ke Jakarta. Nyari-nyari apa kira-kira yang ada nanti di sana. Enggak, ke Jakartanya enggak naik kereta atau enggak apa, itu naik sepeda motor biar bisa mampir kemana, ke masjid kemana, ini dalam rangka nyari orang sukses. Ini barangkali ketemu ayo tudure sampean sing sukses.
di Jakarta. Ya, moga-moga yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku lo nyuwun barokah doanipun Abah kagem anak kula Sandi yang hari ini perjalanan pulang dari Jepang, Mbak Abah. Matur suwun. Perjalanan pulang dari Jepang. Nggih. Matur Luar suwun Abah. biasa, ini orang sukses ini, insya Allah. Oke. Ya, kita baca Fatihah. Silakan, namanya siapa disebut sendiri saja. Kita baca Fatihah bersama ya untuk mengiringi kepulangan putra jenengan dari Jepang. Sandi Ya, Fananda ala hadini Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sukses. Insyaallah selamat sampai di rumah. Alamin. Amin. Matur suwun Masih 49, kurang 10 menit. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya, Ibu. Kalau tidak ada, sudah tutup aja. Tidak ada ya? Ya, assalamualaikum. Sudah. Halo, gimana? Gimana, nggak dengar? Ada pulau mau nih kok. Kadang nggak ada. Suaranya nggak jelas sih, putus-putus. Saya kalau matikan dulu. Assalamualaikum. Pun jelas ini. Sudah jelas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngenten apa? Berisik sebentar. Dimasak bingung. Ngenten pertanyaan soal takdir nggih. Misalnya biasa zaman sekarang kan anak remaja itu banyak yang susah diatur, ya. Maksudnya itu ya susah dinasihati gitu. Apa itu juga termasuk takdir? Dan apakah takdir itu apakah suatu saat bisa apakah takdir itu bisa dirubah atau gimana gitu apa? Oke, ya pertanyaan Kalau buat emang takdirnya begitu sampai apakah takdir itu bisa sampai itu atau gimana cara ngurubahnya takdir itu biar anak itu bisa mudah diatur nurut sama orang tua ngoten nggih. Oke. Ya. Barakallah. Ya, begini. Sebelum saya menjawab ini, anak suka diatur. Ya, itu kita rasanya itu hal yang turun temurun. Ya, kayaknya saya termasuk anak yang sulit diatur. Ada yang mau nemanin saya merasa anak yang sulit diatur? Halo, ada enggak yang mau nemanin? Saya juga, Pak. Saya juga rasanya kayak sulit diatur gitu. Ada enggak? Enggak ada. Ini berarti yang di dalam itu semuanya mudah diatur. Anaknya itu pendiam apa? Mudah diatur, Abah. Anaknya pendiam. Kadang Ya begini. Rata-rata anak itu sulit diatur. Termasuk dulu saya.
Termasuk dulu saya siapa? Ya, beda. Nah, buktinya Pak jenengan, orang tua jenengan sering marahin jenengan dulu. Betul enggak? Oke. Nah, itu tandanya jenengan juga harus diatur, termasuk nyong. Nah, begini. Apakah itu takdir? Yang sudah terlewat, itu takdir. Jadi dia sekarang takdirnya begitu. Karena mereka sudah terlaksana dan sedang. Tapi untuk ke depan belum bisa dinamakan itu takdir. Karena untuk ke depannya tidak tahu mereka akan berubah atau tidak. Nah, berubah atau tidak, kalau kita mengklaim bahwa mereka berubah, mereka tidak bisa berubah, itu salah. Berarti mereka mati. Karena orang hidup itu kita tidak tahu. Hari ini begini, besok itu begitu. Saya juga sama. Wih, orang tua saya itu ngurusin saya itu bededek. Ya bededek juga karu-karuan. Ya suruh mandi, lari-lari. Sering saya senangnya itu dulu waktu di kampung itu masuk ke itu ke selokan itu. Ya selokan itu tahu. Ya itu nyari ikan itu. Padahal jelas nggak ada ikannya. Tahu kuprak keburan itu sampai dia lumpur dimarahin. Oh bocah angel diatur kon adus ora gelem kon ini ora gelem sampai pernah pas hari Jumat. Ya, sudah mau Jumatan, ini pernah saya ceritakan. Masih ingat enggak? Ayahnya enggak ada orang yang bablek kayak saya itu. Lagi itu saya masuk ke di tepi jalan itu, kalau depan rumah itu ada solokan. Kebetulan solokan itu airnya cuma sedikit, tak tahu hari Jumat. Nah, Pak D saya itu kiai. Ya, waktu itu ya kiai musola waktu itu berangkat ke masjid, ya naik sepeda. Saya lagi keburan, umur itu ya mungkin sekitar ya 7 tahun lebih lah, ya kita 8 atau berapa lah. Wih, saya diuring-uring. Anak opo sampai diomong macam-macam. Masalah Jumat, udah sholat Jumat malah keburan yang anu. Wah, akhirnya ngomong ini sama Pak D saya. Nah, ini Pak D tapi sekaligus guru saya sih, pertama kali ngaji di beliau itu. Tapi cara ngajarnya yaitu senangnya dimarahin, apa dan sebagainya. Pada saat itu dia itu mau Jumatan, kebetulan mau khotbah. Nah, dia ngomong saya mangkel banget tuh sampai diomong anak. Jadi katanya anak apa gitu nggak tahu itu. Wah, akhirnya dia langsung nyepeda jalan. Nah, saya tak kejar, tak bawain belet itu. Tahu belet itu ya? Lumpur tak aproken geger. Dia muring sefoto dasar anak Fir'aun dan sebagainya. Akhirnya dia gagal, akhirnya pulang lagi, dia mandi lagi, akhirnya terlambat ya, sampai akhirnya nggak khotbah dulu belum ada HP ya. Kalau sekarang berhalangan bisa siapa ya sudah saatnya ini, akhirnya ditunggu-tunggu sampai ini saya yang ngacaukan itu pada saat itu. Sampai berapa hari berapa bulan itu saya dicap sebagai anak durhaka macam-macam. Nah, tapi pada saat ya satu hal saya tamat SMP, akhirnya saya minta sekolah di STM sambil mondok. Nah, sampai dari saat itulah saya kadang-kadang pulang saya gratis ya, naik kereta apinya itu gratis dari Proya itu ke Gandrung itu gratis. Nah, karena apa? Saya jadi ya biar gratis itu jadi pedagang asongan. Ya jual kipas, itu kipas yang pakai bambu itu kan gratis. Nah, sampai rumah kalau malam-malam pas lagi ini ngaji. Ya, kebetulan ya pas sudah ini ngaji ke anak-anak yang ada di musola itu. Nah, semenjak itu akhirnya si Pak D saya yang dulu itu masih ingat ya, di pokok saya itu masih ingat. Pada saat itu dia merasa terbantu karena cara saya ngaji dan sebagainya itu sudah cara pesantren ya, tidak ini. Jadi
sekaligus itu bisa ngajar anak kurang lebih anak 30 bisa ngaji Quran sekaligus anak 30 dalam satu waktu itu bisa. Wah, akhirnya anak-anak itu pada pintar-pintar ngaji baca Quran. Baru saya dialem. Nah, setelah itu dialem sama si ini. Walah, ya saya kan namanya Misbahus Sudur. Kalau di rumah tinggalnya tur. Walah, tur. Bocah siki angel-angel banget diatur. Ora koyo ki zamanmu. Baru ngomong kayak gitu, aku batin tret. Wong zaman aku malah lebih angel timbang bocah saiki kok. Nah gitu, sampean tak okok dulu. Ya ketawa-ketawa. Ya. Nah makanya belum tentu takdir itu untuk berkelanjutan tidak. Takdir yang sudah terlaksana, tapi yang belum bisa kita bentuk. Manusia itu hanya berikhtiar, tapi Allah yang akan menentukan. Dan ikhtiar itu adalah mempengaruhi takdir, karena takdir ada yang takdir mubrom, ada yang takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah adalah takdir yang sudah terlaksana dan sedang dilaksanakan. Tapi untuk kelanjutannya takdir itu belum. Raja Fir'aun jadi orang kafir, jadi raja yang laknat, itu takdir. Tapi ternyata Raja Fir'aun itu sebetulnya tidak begitu. Nyatanya waktu dia mau mati, dia itu mau tobat, hanya saja sudah dibendung oleh doanya Nabi Musa untuk menjadi contoh. Akhirnya pada saat itu hampir saja kalau begin amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kan begitu. Jadi takdir itu bukan untuk ke depan. Takdir itu adalah yang sudah kelewat. Jadi jangan kita mengklaim bahwa takdirnya begitu, tidak. Ya, tidak, karena itu masih mungkin berubah. Nah, berubahnya itu adalah mungkin dia yang bisa merubah sendiri, atau mungkin kita harus ikut merubah mereka, atau mungkin kita itu mendoakan mereka. Doakan. Ya jangan-jangan anak jenengan itu bisa kayak saya, kan lumayan. Nah, soal doa berkira karu-karuan. Coba ada enggak? Nah, ada enggak anak jenengan itu tidak berkaya saya? Ada enggak? Sampai mengacaukan hari Jumat. Halo, ada enggak? Ada, Bah. Ada yang sampai begitu? Enggak ada. Kan Jumatan nangis. Enggak berani hari Jumat pada saat itu kacau itu gara-gara saya. Nah, begitu ya. Ayo, mungkin itu karena sudah pas jam 7. Yo, sekian. Langsung saja ya, ini untuk berdoa ini karena saya lagi ada kepentingan. Doanya adalah doa ini aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan amuda ya kan nasta'in hudana shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.